Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie B. Hakim. Saya dan kelompok akan memerintahkan pengantar Big Data dan Data Science. Kelompok saya beranggotakan Verly Handoyo, Indah Rani Fatmawati, Farhan Nopransyah, lalu Ilham Nasul. Untuk slide pertama akan diserahkan kepada Ananda Verly. Dipersilakan. Pengantar Big Data dan Data Science. Big Data dan Data Science merupakan dua bidang yang saling terkait dan memegang peranan penting dalam dunia digital saat ini. Big Data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam. Sedangkan Data Science adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah dan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan wawasan dan informasi. Definisi Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang tidak dapat diolah menggunakan metode tradisional. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor perangkat digital, dan transaksi bisnis. Pengelolaan Big Data membutuhkan teknologi dan analisis canggih untuk mengekstrak wawasan berharga. Selanjutnya, karakteristik Big Data, volume, variety, velocity, dan veracity. Volume jumlah data yang sangat besar, mencapai jutaan atau bahkan miliaran byte yang terus bertambah secara eksponensial setiap waktu. Variety, data berasal dari berbagai sumber yang beragam seperti teks, gambar, video, suara, dan data terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemudian yang ketiga, velocity, kecepatan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data yang sangat tinggi bahkan hampir real time. Kemudian yang keempat, veracity, tingkat akurasi, reliabilitas, dan kredibilitas data yang membutuhkan verifikasi dan validasi untuk mendapatkan wawasan yang akurat. Selanjutnya, manfaat penerapan Big Data. Penerapan Big Data memungkinkan perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta menciptakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Big Data juga dapat membantu mengidentifikasi peluang baru, memprediksi tren, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada tantangan penerapan Big Data. Yang pertama, sumber daya manusia. Kekurangan tenaga ahli yang memiliki keterampilan dalam mengelola dan menganalisis data yang kompleks menjadi tantangan utama dalam penerapan Big Data. Lalu ada keamanan dan privasi. Menjaga keamanan dan privasi data menjadi tantangan kritis karena data Big Data dapat mengandung informasi sensitif. Lalu ada infrastruktur teknologi. Kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang canggih seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan memerlukan investasi yang besar. Lalu ada kualitas dan keakuratan data. Memastikan kualitas dan keakuratan data yang berasal dari sumber yang beragam merupakan tantangan tersendiri. Lalu ada siklus pengelolaan Big Data. Yang pertama, pengumpulan Big Data. Tahap pengumpulan Big Data melibatkan ekstraksi data dari pengumpulan data. Tahap pengumpulan data melibatkan ekstraksi data dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, dan transaksi bisnis untuk mendapatkan kumpulan data yang kaya dan beragam. Lalu yang kedua ada penyimpanan data. Data yang terkumpul kemudian disimpan dalam sistem penyimpanan yang mampu menangani volume data yang besar, seperti Hadoop atau cloud storage, untuk memastikan aksesibilitas dan keamanan data. Lalu yang ketiga ada pemrosesan data. Tahap pemrosesan data melibatkan pembersihan dan transformasi dan integrasi data agar siap untuk dianalisis menggunakan teknik analitik canggih. Lalu yang keempat ada analisis data. Tahap ini berbagai teknik analisis seperti machine learning dan data mining digunakan untuk mengekstrak wawasan berharga dari data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami seperti grafik, dashboard, atau infografis
untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Lalu yang terakhir ada pengambilan keputusan. Wawasan yang diperoleh dari analisis data digunakan untuk mengambil keputusan strategis yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anandi Indah, dipersilakan. Selanjutnya yaitu teknik analisis big data. Baca siapa? Yang pertama yaitu analisis prediktif. Menggunakan algoritma machine learning dan model statistik untuk memprediksi tren, perilaku konsumen, dan potensi resiko di masa depan berdasarkan data historis. Yang kedua yaitu analisis deskriptif. Menggambarkan dan meringkas data saat ini untuk memperoleh wawasan tentang apa yang terjadi seperti tren, pola, dan hubungan antar variabel. Yang ketiga yaitu analisis diagnostik. Menyelidiki mengapa sesuatu terjadi dengan menggali lebih dalam ke dalam data untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mendasari. Kemudian yang keempat yaitu analisis preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi tindakan terbaik yang dapat diambil berdasarkan wawasan yang diperoleh dari analisis data. Kemudian, aplikasi big data dalam berbagai industri. Yang pertama yaitu industri retail. Analisis big data memungkinkan retail memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan strategi harga, dan menyediakan pengalaman belanja yang lebih personal dan relevan. Yang kedua yaitu industri kesehatan. Penerapan big data dalam kesehatan dapat mengidentifikasi penyakit, meningkatkan perawatan pasien, dan mengembangkan pengobatan yang lebih efektif berdasarkan analisis data rekam medis. Yang ketiga yaitu industri keuangan. Analisis big data membantu industri keuangan mendeteksi potensi penipuan, memantau resiko pasar, dan memberikan saran investasi yang lebih tepat berdasarkan pola transaksi dan perilaku pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu industri transportasi. Dalam industri transportasi, big data digunakan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute, dan meningkatkan efisiensi operasional serta menyediakan layanan yang lebih baik bagi pengguna. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Farhan. Etika dan privasi dalam penggunaan big data. Yang pertama, transparansi. Organisasi harus transparan tentang bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, dan digunakan untuk membangun kepercayaan dengan konsumen. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Langkah-langkah keamanan yang kuat harus diterapkan untuk melindungi data sensitif dan mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berbasis big data harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh mengandung bias atau diskriminasi. Yang keempat, ada penggunaan etis. Analisis big data harus dilakukan dengan cara yang etis dan menghormati hak-hak individu, seperti hak atas privasi dan otonomi. Kesimpulan dan peluang pengembangan big data. Big data telah terbukti memberikan manfaat signifikan bagi berbagai industri. Namun, tantangan seperti ketersediaan talenta, biaya infrastruktur, dan keamanan data harus diatasi agar penerapannya dapat berkelanjutan. Dengan kemajuan teknologi, peluang pengembangan big data terus terbuka lebar, seperti analisis prediktif yang lebih akurat dan integrasi dengan kecerdasan buatan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.